Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirda Indri Khairiska, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi PGMI 7 semester 3, NIM 0306203223. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya berupa Critical Book Review Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk itu, simak video penjelasannya berikut ini. Poin yang pertama yaitu identitas buku yang direview. Pada buku utama berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Materi Madrasah Ibtidaiyah, penulis Dinda Yersal SPDI MPD dan Nur Fauzia Husnah Nasution SPDI MPD. Editor Dr. Usyono MPD dan Eka Yusnaldi MPD. Penerbit Perdana Publishing, Kelompok Penerbit Perdana Mulia Sarana. Kota terbit di Medan, tahun terbit 2018, ber-ISBN 97862567444. Pada buku yang kedua, buku pembanding yang berjudul Tragedi Politik HAM, penulis Dr. Suparman Marzuki, penerbit Pustaka Pelajar, kota terbit di Yogyakarta, tahun terbit 2011, ISBN 9786029033441. Poin yang kedua yaitu keterkaitan antar buku. Jadi, pada buku utama dengan buku pembanding terdapat keterkaitan. Di dalam materi buku utama, pada bab 4 membahas mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang berisikan demokrasi dan implementasinya, bentuk-bentuk demokrasi, transisi dan konsolidasi demokrasi, gelombang demokrasi, dan hak asasi manusia dan pelaksanaannya. Sedangkan pada buku pembanding, pada bab 2 juga membahas mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang berisikan gelombang demokrasi, transisi dan konsolidasi demokrasi, transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Jadi, antara kedua buku ini sama-sama membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Poin yang ketiga yaitu membahas kelebihan dan kekurangan buku. Dilihat dari aspek tampilan buku, pada buku utama yang saya review memiliki tampilan yang menarik karena disertai beberapa gambar peta Indonesia dan laut. Untuk warna sampul juga sangat menarik karena warnanya tidak terlalu mencolok dan terkesan lembut, sehingga membuat para pembaca, terkhususnya saya, penasaran dengan isi dari buku tersebut. Buku ini pun sangat efisien untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil dan hanya memuat 166 halaman. Pada buku pembanding memiliki sampul yang polos tetapi cukup menarik. Kolaborasi antara warna merah dan putih akan mengingatkan pembaca bahwasannya lambang tersebut sama halnya seperti lambang bendera kita, bendera Indonesia. Dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis termasuk penggunaan font, berdasarkan dari aspek layout dan tata letak pada buku utama, setiap poin atau setiap subbab dituliskan dan dijelaskan dengan bagus. Tata tulisannya sudah cukup baik dan pembaca bisa memahami setiap kata yang ditulis serta font yang digunakan untuk setiap memasuki awal materi terlihat menarik. Pada buku pembanding, tata letak dan tata tulisnya cukup baik serta fontnya juga terlihat menarik. Dari segi aspek isi buku, kelebihan pada buku utama yaitu buku ini terdiri dari 6 bab, memuat materi yang berkaitan untuk jenjang SD atau MI. Pada buku utama, setiap babnya menjelaskan secara singkat dan padat di setiap bab materinya.
Kelebihan lainnya dalam buku ini yaitu terdapat pada setiap penjelasan materi yang diberikan juga menyertakan sumber footnote sehingga pembaca lebih jelas mengetahui dari mana kutipan tersebut diambil. Pada buku pembanding lebih mengarah pada demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang terdapat pada bab 4. Buku pembanding ini menjelaskan secara rinci dan mendetail tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Pada buku pembanding juga menyertakan footnote sehingga buku ini tidak kalah unggulnya dengan buku utama. Dilihat dari aspek tata bahasa, pada buku utama memiliki tata bahasa yang cukup baik karena menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Begitu juga pada buku pembanding, tata bahasanya juga cukup baik dan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami pula. Untuk kekurangan atau kelemahan pada buku utama yaitu terdapat ketidaksamaan antara halaman di lembar dengan halaman di daftar isi. Seperti pada poin daftar isi buku utama bab 4 gelombang demokrasi tertera di halaman 83, sedangkan pada lembar 83 itu membahas transisi dan konsolidasi demokrasi. Hal itu harus diperhatikan kembali. Pada buku ini, yang kedua, pembaca tidak bisa sekali saja membaca buku tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang cepat. Karena pada buku ini terdapat beberapa bagian yang tidak disertai sebuah tanda atau subbab tanda, sehingga pembaca harus membaca ulang untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh. Yang ketiga, terdapat beberapa abjad yang tidak sempurna, seperti terdapat kesalahan tulisan serta tidak memberikan spasi. Terus pada buku utama ini tidak terdapat gambar di dalam materinya sehingga pembaca agak sedikit bosan ketika membaca materi yang tidak ada gambarnya. Terus pada buku ini tidak tertera rangkuman hal-hal penting di setiap akhir bab, dan pada buku utama tidak menjelaskan poin mengenai transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia seperti yang dijelaskan pada buku pembanding. Kelemahan pada buku pembanding yaitu buku pembanding tidak seluruhnya membahas materi pendidikan kewarganegaraan. Buku ini hanya membahas demokrasi dan hak asasi manusia saja, tidak secara mendetail seperti buku utama. Terdapat beberapa halaman yang tidak jelas tulisannya, sehingga para pembaca tidak dapat membaca pada tulisan tersebut. Terus tidak tertera rangkuman hal-hal penting di setiap akhir bab, dan pada buku pembanding tidak tertera poin bentuk-bentuk demokrasi seperti dijelaskan pada buku utama. Pada poin terakhir yaitu membahas kesimpulan dan saran untuk buku ini. Pada poin kesimpulan, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib diambil untuk calon guru tingkat sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Pada buku utama berisi materi kewarganegaraan yang sangat tepat bagi mahasiswa dalam mengembangkan sikap berkewarganegaraan yang lebih baik dan juga membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta terhadap tanah air. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas tentang negara dan hukum di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demokrasi dan hak asasi manusia, sejarah perjuangan bangsa, serta membahas tentang globalisasi dan kerjasama antar bangsa, yang merupakan substansi kajian untuk pendidikan kewarganegaraan. Pada buku pembanding kedua atau buku pembanding, materi yang dibahas mengenai demokrasi dan HAM secara mendetail dan menyeluruh sehingga mahasiswa bisa menjadikan buku ini sebagai pegangan untuk bahan bacaan mengenai materi tersebut.
Saran saya untuk buku utama, dengan berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari isi buku yang telah dipaparkan, maka saya sebagai pembaca maupun penulis menyarankan untuk tidak menggunakan buku ini saja sebagai referensi, tetapi juga menggunakan buku-buku lain seperti buku pembanding kedua saya untuk penyempurnaan pada buku ini. Antara buku utama dengan buku pembanding sudah cukup bagus. Saran saya, apa yang menjadi keunggulan hendaknya ditingkatkan kembali agar kualitas pada buku tersebut semakin meningkat, dan apa yang menjadi kelemahan pada buku tersebut hendaknya ditingkatkan kembali demi penyempurnaannya buku tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi saya ucapkan assalamualaikum.